Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan devosi kita dengan membaca firman Tuhan di Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Mari anak-anak yang memiliki Alkitab silakan buka Alkitabnya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami sejenak akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami, sehingga apa yang kami dengar itu boleh semakin bertumbuh di dalam pribadi kami. Kami menyerahkan devosi kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus berkarya di dalam pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup sambil 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared
mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan ini bukanlah sebuah bacaan, tetapi ini adalah firman Tuhan yang memperjelas keturunan, dan Alkitab mencatatnya. Mengapa kita harus mempelajari ini? Dari sinilah nanti kita akan tahu silsilah Yesus Kristus itu lahir dari keturunan yang sudah dibacakan ini tadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami boleh dengar dan kami membacanya. Biarlah ini semakin boleh kami mengenal kebenaran firman Tuhan, kisah Allah di dalamnya, dan kami boleh melihat bagaimana Allah mencatat sejarah yang begitu luar biasa dari ribuan tahun, dan itu ada dimateraikan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Waktu belajar kami di sekolah, kiranya Tuhan terus yang menolong kami, sekalipun masih belajar di dalam rumah kami masing-masing, itu tidak membuat kami lelah, tapi biarlah kami boleh terus bersuka cita untuk kami terus berjuang belajar di rumah kami masing-masing. Berkati kami, berkati juga kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap langkah, bahkan apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Allah turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Amin.